Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi PPT kelompok 2. Langsung saja yang pertamanya itu latar belakang. Bab 1 pendahuluan. Bagian A definisi latar belakang. Latar belakang merupakan bagian awal dalam suatu karya tulis yang berisi penjelasan mengenai alasan, dasar, pemikiran, serta urgensi mengapa suatu topik atau permasalahan yang diangkat untuk dibahas atau diteliti. Pada bagian ini, penulisan menguraikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, baik berupa fenomena, fakta, maupun kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang memunculkan suatu masalah. Selain itu, latar belakang juga membuat gambaran umum mengenai situasi yang melandasi munculnya ide penulisan, disertai dengan data atau contoh sederhana yang mendukung. Melalui latar belakang, pembaca dapat memahami konteks permasalahan secara lebih luas dan mendalam sehingga mengetahui pentingnya pembahasan tersebut dilakukan. Dengan demikian, latar belakang berfungsi sebagai pengantar yang mengarahkan pembaca menuju tujuan penulis, sekaligus menegaskan bahwa topik yang diangkat memiliki nilai manfaat, relevansi, dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun kehidupan sehari-hari. Latar belakang adalah bagian awal dalam sebuah karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, proposal, laporan, dan lain-lain, yang berisi penjelasan tentang alasan mengapa suatu topik atau masalah perlu diteliti atau dibahas. Secara sederhana, latar belakang menjawab pertanyaan mengapa topik ini penting untuk diangkat. Syarat penulisan latar belakang. Penulisan latar belakang dalam karya ilmiah harus disusun secara sistematis dalam bentuk paragraf yang runtuh, dimulai dari gambaran umum menuju permasalahan khusus, umum ke khusus, agar alur berpikir mudah dipahami. Latar belakang harus memuat konteks masalah, fenomenal aktual, serta urgensi penelitian sehingga pembaca memahami alasan pentingnya penelitian dilakukan. Selain itu, perlu ditampilkan kesenjangan antara teori dan praktik atau antara penelitian terdahulu dan kondisi nyata dasar munculnya masalah penelitian. Menurut Fitriani, 2023, latar belakang merupakan susunan paragraf yang berfungsi mengantarkan pembaca pada inti permasalahan penelitian. Sejalan dengan itu, Yuyono 2021 menyatakan bahwa latar belakang harus mampu mengidentifikasikan masalah utama, menjelaskan pentingnya penelitian, serta mengajikan penelitian terdahulu untuk menemukan kekurangan yang akan diteliti. Contoh latar belakang seperti pada gambar yang saya baca ini. Rumusan masalah. Definisi rumusan masalah. Rumusan masalah berupa bagian inti dalam penelitian yang berfungsi sebagai penutup, arah, dan fokus kajian ilmiah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis berdasarkan latar belakang untuk menemukan jawaban melalui proses ilmiah. Dalam penelitian, rumusan masalah menjadi titik awal yang menentukan langkah-langkah selanjutnya, mulai dari tujuan, metode, hingga hasil penelitian. Menurut penelitian oleh Ahmad Fudian dan W.C. Rahdahmayanti 2023, rumusan masalah merupakan bagian penting dalam pendahuluan karena tanpa adanya rumusan masalah, suatu artikel ilmiah tidak dapat tersusun secara jelas terarah. Selain itu, Yurisal 2022 menjelaskan bahwa rumusan masalah menjadi pusat dari seluruh kegiatan penelitian karena semua pembahasan baik teori maupun metode harus mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Syarat penulisan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian
yang berfungsi sebagai penentu atau arah fokus penelitian. Rumusan masalah harus disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya serta mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata di lapangan. Dalam penulisan rumusan masalah harus bersifat jelas, spesifik, dan terarah hingga memudah dipahami serta dapat diteliti secara ilmiah. Rumusan masalah merupakan tahap yang dapat menentukan arah penelitian. Dari rumusan masalah dapat diketahui jangkauan penelitian serta tujuan penelitian. Selain itu, rumusan masalah dapat menjadi petunjuk ancangan yang digunakan, akan tetapi bagian permula tahapan ini berupa tahapan yang paling menantang karena bagian ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan terkait penelitian. Pertanyaan yang kemudian muncul, misalnya apa yang akan diteliti, apa tujuan penelitian itu, dan pendekatan apa yang dipilih. Contoh rumusan masalah. Rumusan masalah adapun masalah dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Bagaimana proses suatu penelitian, apa yang dimaksud dengan permasalahan masalah yang di perumusan masalah dalam penelitian, bagaimana perumusan tujuan penelitian, apa yang dimaksud dengan variabel penelitian, apa yang dimaksud dengan paradigma penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pertanyaan yang menjelaskan hasil atau capaian yang ingin diperoleh oleh suatu kegiatan penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung dalam penulisan. Tujuan penelitian harus jelas, spesifik, dan terarah agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis. Menurut kajian ilmiah terbaru, tujuan penelitian harus dirumuskan secara operasional agar dapat diukur dan dicapai melalui metode yang sesuai sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian juga berperan sebagai dasar dalam menentukan variabel penelitian, merancang instrumen pengumpulan data, serta memiliki teknik analisis yang tepat. Tujuan yang dirumuskan dengan baik akan membantu penelitian menjadi fokus penelitian agar tetap sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tidak melebar ke hal-hal di luar konteks. Selain itu, tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan gambaran besar dari penelitian yang dilakukan, sedangkan tujuan khusus menjelaskan langkah-langkah rinci yang akan dilakukan untuk tujuan umum tersebut. Di samping itu, tujuan penelitian juga memiliki fungsi sebagai alat evaluasi keberhasilan penelitian, artinya hasil penelitian nantinya akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal untuk mengetahui apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak. Syarat penulisan tujuan penelitian. Penulisan tujuan penelitian yang baik dan benar harus memenuhi sejumlah syarat atau kinerja yang telah ditetapkan dalam kaidah penulisan ilmiah. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar dapat berfungsi sebagai panduan yang efektif dalam pelaksanaan penelitian. Syarat-syarat utama penulisan penelitian yang baik meliputi spesifik dan jelas. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara spesifik dan tidak ambigu. Setiap tujuan harus dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca tanpa menimbulkan multitafsir. Penggunaan kata kerja operasional seperti menganalisis, mendeskripsikan, membandingkan, menguji, mengidentifikasikan, dan evaluasi sangat dianjurkan. Terukur. Tujuan penelitian harus dapat diukur atau
verifikasi mencapainya melalui proses dan hasil penelitian. Tujuan yang tidak dapat diukur menyulitkan evaluasi keberhasilan penelitian. Indikator pencapaian tujuan harus dapat diidentifikasi secara konkret. Yang ketiga itu relevan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian harus merupakan cerminan langsung dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Setiap pertanyaan peneliti harus memiliki tujuan yang menjawabnya. Tidak boleh ada tujuan yang mengambang tanpa kaitan dengan rumusan masalah. Dapat dicapai. Tujuan penelitian harus realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu, sumber daya, dan kemampuan metodologis yang dimiliki penelitian. Tujuan yang harus ambisius dan tidak relatif akan menghambat kelancaran penelitian. Menggunakan kata kerja operasional. Setiap butir tujuan penelitian harus dimulai atau mengandung kata kerja yang operasional, bukan kata kerja abstrak. Misalnya gunakan menganalisis pengaruh X terhadap Y, bukan memahami hubungan Y dan Y, karena memahami sulit diukur secara empirik. Konsisten dengan judul dan latar belakang. Tujuan penelitian harus searah dengan judul penelitian dan latar belakang. Masalah yang dipaparkan, inkonsistensi antara bagian-bagian ini akan mengurangi kredibilitas dan koherisinya karya ilmiah secara keseluruhan. Contoh tujuan penelitian. Tujuannya, adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses suatu penelitian, untuk mengetahui pengertian dari permasalahan penelitian atau yang lainnya. Definisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada pertanyaan yang menjelaskan nilai guna atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian, baik dalam tanah teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian disusun berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan hasil yang diharapkan. Secara umum, manfaat penelitian berfungsi untuk menunjukkan alasan pentingnya penelitian dilakukan serta dampak positif yang dapat diberikan. Manfaat teoritis biasanya berupa kontribusi terhadap pengembangan konsep teoritis atau literatur ilmiah, sedangkan manfaat praktis lebih menekankan pada penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata. Cara penulisan manfaat penelitian. Cara penulisan manfaat penelitian adalah sepakatkan ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi agar manfaat peneliti dapat dituliskan secara tepat, jelas, dan meyakinkan. Syarat ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam merumuskan manfaat penelitian, sehingga tidak hanya terlibat relevan dengan tujuan dan rumusan masalah, tetapi juga dapat menunjukkan kontribusi nyata penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun menerapkan praktik di lapangan. Penulisan manfaat penelitian yang harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat berfungsi sebagai penjelasan yang meyakinkan mengenai nilai kegunaan penelitian. Yang pertama itu signifikan dan jelas. Manfaat penelitian harus dinyatakan secara rinci dan tidak menimbulkan multitafsir. Pertanyaan terdahulu umum akan membuat pembaca sulit memahami kontribusi nyata penelitian. Misalnya, alih-alih menulis penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan, lebih baik menuliskan penelitian ini memberikan rekomendasi strategi pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA. Relevan dengan tujuan dan rumusan masalah. Manfaat penelitian harus selaras dengan tujuan peneliti serta menjawab permasalahan yang dikaji. Jika tujuan peneliti adalah menganalisis pengaruh metode pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar, maka manfaat peneliti harus menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran atau mengembangkan metode tersebut. Terukur dampaknya. Manfaat penelitian harus dapat diidentifikasi dampaknya baik secara teoritis maupun praktis.
Dampak teoritis dapat berupa pengembangan konsep atau model baru, sedangkan dampak praktis dapat berupa rekomendasi, kebijakan, strategi, dan solusi yang dapat diterapkan langsung. Realistis. Manfaat penelitian harus realistis sesuai dengan lingkup penelitian, sumber daya, metode yang digunakan. Pertanyaan manfaat yang terlalu ambisius, misalnya penelitian ini akan mengubah sistem pendidikan nasional, tidak realistis. Jika penelitian hanya dilakukan pada satu sekolah, sebaiknya manfaat yang realistis akan meningkatkan kredibilitas penelitian. Konsisten dengan judul dan latar belakang. Manfaat penelitian harus sejalan dengan judul dan latar belakang penelitian agar peneliti terlihat koheren dan kredibel. Contoh manfaat penelitian. Manfaat teoritis hubungan pola belajar di rumah di sekolah pada anak usia sekolah dasar memiliki manfaat teoritis dan yang signifikan karena konsisten dan kolaborasi antara kedua lingkungan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan akademis anak. Definisi batasan masalah. Batasan masalah merupakan pertanyaan yang menjelaskan ruang lingkup atau mencakup penelitian, tidak melebar ke hal-hal di luar konteks yang ditetapkan. Batasan masalah disusun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sehingga berfungsi untuk menjelaskan fokus penelitian. Dengan adanya batasan masalah, penelitian dapat menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menjaga penelitian tetap terarah sesuai tujuan. Cara penulisan batasan masalah. Yang pertama itu signifikan dan jelas. Batasan masalah harus dinyatakan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Yang kedua, relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Batasan masalah harus selaras dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian sehingga tidak terjadi ketidakkonsistennya. Realistis dan dapat dicapai. Batasan masalah harus sesuai dengan kemampuan penelitian, sumber daya, serta waktu yang tersedia. Terukur. Batasan masalah harus dapat diidentifikasikan secara konkret hingga jelas aspek yang diteliti dan yang tidak diteliti. Konsisten dengan judul dan latar belakang. Batasan masalah harus mendukung judul penelitian dan latar belakang yang telah dipaparkan agar penelitian tetap konkret. Contoh batasan masalah. Berikut contoh batasan masalah dan penelitian. Penelitian ini hanya membahas pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Baulan. Penelitian tidak mencakup faktor-faktor eksternal seperti lingkungan keluarga atau kondisi sosial ekonomi siswa. Data penelitian dibatasi pada hasil observasi dan angket yang diberikan kepada siswa kelas X selama semester genap tahun ajaran 2025-2026. Analisis penelitian hanya menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresif sederhana. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel penelitian diukur, diamati, dan diidentifikasikan secara konkret dan konteks penelitian. Definisi ini berfungsi untuk mengubah konsep yang bersifat abstrak menjadi indikator yang dapat diobservasi dan diukur secara empirik. Definisi operasional variabel disusun berdasarkan kerangka teori dan tujuan peneliti sehingga memiliki keterkaitan erat dengan rumusan masalah. Selain itu, definisi operasional variabel berfungsi untuk menjamin konsistensi pengukuran antar peneliti, mempermudah proses replikasi peneliti, memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai cara variabel diteliti, menjadi acuan dalam menentukan indikator dan skala pengukur. Cara penulisan definisi operasional variabel. Agar definisi operasional variabel dapat berfungsi dengan baik, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Signifikan dan jelas. Definisi harus menggambarkan variabel secara rinci sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
Variabel harus dapat diukur dengan instrumen yang sesuai baik berupa kuesioner, observasi maupun tes. Relevan dengan konsep teori, definisi operasional harus sesuai dengan konsep teoritis yang mendasari sehingga tetap memiliki landasan ilmiah. Dapat diuji secara empirik, variabel harus dapat diamati dan diuji melalui data tanya, bukan sekadar asumsi. Konsisten dengan tujuan peneliti, definisi operasional harus selaras dengan tujuan peneliti agar hasil yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang dikaji. Contoh definisi operasional variabel. Yang pertama itu variabel stres akademis, definisi tekanan akademis, beban tugas, dan kecemasan menghadapi ujian. Indikator jumlah tugas yang dirasakan berlebih, tingkat kecemasan sebelum ujian, keluhan fisik misalnya sakit kepala, sulit tidur, cara pengukuran menggunakan kuesioner skala Likert dengan rentang 1/5, sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sekian dari materi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.